Halo Cancer, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan ini, perasaan kamu terhadap dia, dia terhadap kamu, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 gitu ya. Nanti juga akan ada saran-saran terkait gimana sih agar hubungan kalian ada perkembangan, bisa lebih baik lagi, bisa lebih stabil lagi gitu ya. Nanti di sesi terakhir juga ada ini, informasi tambahan berupa inisial, tanggal, bulan, dan zodiak gitu ya. Bisa zodiak kalian, tanggal jadian, tanggal lahir kalian, tanggal PDKT, tanggal pernikahan kalau kamu sudah menikah, inisial kalian gitu-gitu ya. Informasi pelengkap gitu. Dan jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi, readingan ini, video ini bisa saja cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa bertanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu teman-teman ya. Oke, kita mulai readingan untuk kalian, dikesampingkan dulu. Oke, 4 kartu pertama berbicara tentang kondisi hubungan kalian belakangan ini seperti apa gitu ya. Yang pertama kita punya Seven of Swords di sini. Oke. Yang kedua kita punya Seven of Wands. Yang ketiga kita punya kartu Nine of Wands. Dan yang terakhir kita punya kartu The Hangman gitu ya. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan ini? Belakangan ini hubungan kalian itu ada di posisi di mana kalian itu sedang kalian lagi gagal move on gitu. Jadi gagal move on dari apa sih gitu kan? Ada kejadian dari masa lalu kalian yang cukup membekas, satu kejadian yang kurang mengenakan gitu. Satu kejadian yang kurang mengenakan terjadi di masa lalu kalian dan cenderung masih kalian ingat sampai belakangan ini atau bahkan sampai sekarang ini gitu ya. Jadi ada satu kejadian-kejadian yang mungkin kurang mengenakan, yang masih membekas, yang masih terngiang sampai sekarang ini, sampai belakangan ini, yang mempengaruhi perkembangan hubungan kalian. Kalian masih memperjuangkan melakukan apa yang kalian bisa, melakukan apa yang semaksimal kalian bisa lakukan untuk hubungan kalian. Tapi baik lagi, di satu sisi kalian memperjuangkan, tapi di satu sisi lainnya kalian belum bisa move on dari apa yang terjadi ini yang tadi saya bilang. Yang tadi saya bilang ada satu kejadian yang kurang mengenakan, yang masih terngiang, masih terbawa, masih membekas sampai belakangan ini atau bahkan sampai sekarang ini. Yang pada akhirnya membuat hubungan kalian jadi nge-stuck gitu loh. Kayak jadi, iya sih, gue tahu sih, gue harus perjuangin, gue tahu sih, atau dia tahu sih harus bagaimana agar hubungan berkembang gitu. Tapi gue masih greget gara-gara ini dan itu, gue masih kesel sama apa yang terjadi kemarin gitu. Jadinya meskipun ada satu sisi di mana kalian memperjuangkan dengan sangat amat untuk hubungan kalian belakangan ini atau sampai sekarang ini gitu ya. Tapi karena condong energinya masih cenderung masih belum move on dari apa yang pernah terjadi sebelumnya di antara kalian. Misalnya, kalian sebulan lalu berantem gitu ya. Lalu udah selesai nih, udah apa namanya, udah tutup buku, udah maaf-maafan, udah selesai lah case-nya gitu ya. Tapi masih walaupun udah tutup buku, walaupun udah selesai permasalahannya, tapi masih belum bisa kalian lupakan dan cenderung masih terungkit atau terbawa sampai belakangan ini. Dan ini yang membuat hubungan kalian jadi stagnan gitu. Membuat kalian jadi kesel, banyak emosinya, banyak gregetnya gitu teman-teman ya. Itu kondisi hubungan kalian belakangan ini gitu. Walaupun sebenarnya satu sisi kalian benar-benar perjuangin gitu ya, benar-benar perjuangin, benar-benar fokus, benar-benar berusaha untuk enggak melihat ke belakang lagi. Kalian benar-benar ada usaha, ada perjuangan untuk berfokus pada apa yang ada sekarang, apa yang bisa dimaksimalkan sekarang demi perkembangan hubungan kalian. Tapi baik lagi, energinya masih lebih besar, masih lebih dominan ke melihat ke belakang, masih gagal move on dari apa yang pernah terjadi sebelumnya di antara kalian, dari permasalahan yang pernah terjadi di antara kalian gitu ya. Oke, 4 kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan kamu, para Cancer, Sun, Moon, and Rising terhadap doi kalian masing-masing gitu ya. Kita punya Eight of Wands, kita punya Five of Pentacles,
kita punya Page of Swords, dan kita punya The Fool. Nah, jadi gini, kalau kita lihat dari perasaan kamu, kamu yang lebih berusaha untuk move on dari apa yang pernah terjadi sebelumnya gitu. Jadi possible energi yang tadi yang dominan masih berusaha, yang masih melihat ke belakang ini, possible dari doi karena punya kamu kartunya positif dalam artian gini. Dalam artian kamu masih berapi-api, masih semangat, masih optimis dengan apa yang dengan hubungan kalian, dengan perasaan kamu terhadap dia. Kamu masih berusaha banget untuk intenskan komunikasi, menjaga pola komunikasi gitu ya. Kamu juga masih mau berjalan bersama dia, menjalani proses hubungan ini bersama dia, terlepas dari susah dan susah ataupun mudah, suka maupun duka, kamu masih mau jalan bersama dia menjalani hubungan ini gitu ya. Dan kamu juga cenderung kalau kalau tadi kan energi di sini itu di 4 kartu pertama ini cenderung energinya masih melihat ke masa lalu sebagai sebatas luka, sebagai sebatas ketakutan, trauma, kekecewaan gitu kan, kecurigaan misalnya itu bisa juga ada energi-energi curigaan juga gitu kan, energi yang cenderung kurang baik lah, negatif, entah itu masa lalu yang dianggap sebagai luka, kekecewaan, kecurigaan dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau dari kamu, dari para viewer aku, Cancer, Sun, and Rising, kamu lebih melihat masa lalu ini sebagai pembelajaran, sebagai evaluasi, sebagai momen untuk introspeksi diri, introspeksi hubungan gitu. Kamu lebih melihat masa lalu ini sebagai sesuatu yang lebih logis, dari sisi logisnya. Dalam artian, oh oke, dulu pernah loh hubungan jadi begini gara-gara melakukan A. Jadi kedepannya agar hubungan bisa lebih berkembang, aku harus bagaimana? Nah, kamu lebih melihat masa lalu sebagai pembelajaran, sebagai momen evaluasi. Dan kamu ada usaha sekali untuk berdamai, untuk move on, untuk memaafkan, untuk mengikhlaskan apa yang pernah terjadi sebelumnya di antara kalian berdua yang pasti kurang mengenakan. Kamu ada usaha untuk melupakan, memaafkan, mengikhlaskan semata-mata karena kamu masih mau menciptakan satu momen, satu kondisi hubungan yang yang seloyal itu terhadap satu sama lainnya, yang sesetia itu terhadap satu sama lainnya. Kamu yang cenderung di sini lebih lebih apa sih namanya kamu yang jor-joran banget kalau kamu masih mau memperjuangkan, kamu yang lebih kamu yang lebih kayak lebih lebih bijak dalam artian di sini ya, dalam artian kamu melihat masa lalu sebagai pembelajaran, bukan hanya sebatas luka gitu ya. Oke. Selanjutnya kita 4 kartu selanjutnya itu berbicara tentang perasaan doi kepada kamu gitu ya. Kita ada kartu Seven of Pentacles. Kita ada kartu Ace of Wands. Kita ada kartu Nine of Wands. Terkonfirmasi ya, ini yang cenderung melihat ke masa lalu sebagai sebatas luka yang masih belum benar-benar move on itu dari doi karena keluar kartu Nine of Wands lagi gitu ya. Nine of Wands itu berbicara tentang dia megang satu tongkat nih. Dia ada satu tongkat yang bisa dia maksimalkan sekarang tapi fokusnya masih ke belakang gitu ya. Lalu dan yang terakhir ada kartu Six of Swords gitu ya. Jadi gimana sih perasaan doi kamu terhadap kamu? Dia ada kejenuhan gitu ya. Seven of Pentacles berbicara tentang kejenuhan. Kejenuhan karena dia merasa hubungan kalian stagnan. Baik lagi the Hangman gitu ya. Tadi aku di awal-awal berbicara tentang stagnansi, tentang stuck gitu ya. Dia lagi jenuh terhadap perasaannya terhadap kamu, terhadap hubungan kalian karena dia merasa minim perkembangan, cenderung stuck gitu. Dia masih percaya bahwa bahwa kedepannya masih ada lembaran baru yang jauh lebih baik untuk hubungan kalian. Apa yang terjadi sekarang, stagnansi yang sekarang, kondisi-kondisi yang sekarang dirasa kurang menguntungkan, dia percaya bahwa kedepannya akan berubah, akan membaik. Tapi cenderung balik lagi, dia masih dominan energinya itu melihat ke masa lalu sebagai sebatas luka, kekecewaan, ketakutan, dan pada akhirnya berujung dia jadi jenuh sendiri gitu, jadi bete gitu ya, jadi jenuh gitu kan. Tapi pada akhirnya balik lagi, dia masih ada kepercayaan nih ke depannya akan ada transisi, akan membaik semuanya gitu. Jadi cenderung dia sekarang ini dia masih sayang sama kamu, cuman dia akan lebih membiarkan hubungannya, perasaannya mengalir seperti air gitu. Jadi misalnya hari ini dia merasa tepat nih untuk intens komunikasi sama kamu, maka dia akan lakukan. Misalnya merasa hari ini dia mau menjaga jarak dulu dari kamu, maka dia akan lakukan. Balik lagi seperti air mengalir. Kalau airnya lagi tenang, tenang. Tapi kalau lagi bergelombang, berombak, ya akan seperti itu gitu. Ibaratnya seperti itu perasaan dia kepada kamu gitu ya. Semoga sejauh ini kalian paham. Oke, keempat kartu selanjutnya berbicara tentang hubungan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020. Kita ada Wheel of Fortune.
kita ada Three of Pentacles, kita ada Four of Pentacles, dan kita ada kartu The Lovers gitu ya. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020? Keberuntungan memihak di kalian gitu ya. Jadi gini, jadi di tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020, kalian akan mulai hubungan kalian akan membaik gitu di tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020, hubungan kalian akan membaik gitu ya. Karena tadi ada Wheel of Fortune, keberuntungan memihak di hubungan kalian. Walaupun tidak dapat dipungkiri ya, up and down, naik turun itu masih akan terus terjadi, masih akan terus berputar. Tapi setidaknya ketika hubungan sedang turun pun akan bisa membaik lagi gitu ya. Dan di tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020, kalian akan ada banyak komunikasi secara intens, secara mendalam, komunikasi terkait mencari solusi gitu ya, terkait permasalahan atau hal-hal yang dirasa menghambat hubungan kalian. Kalian akan banyak mengkomunikasikan, oke, gimana nih solusinya gitu ya, gimana agar kedepannya bisa berkembang. Cuman baik lagi, yang namanya awkward, yang namanya stagnan, yang namanya pasif, yang namanya canggung itu masih akan ada gitu. Baik lagi naik dan turun gitu ya. Tapi walaupun stagnansi itu masih akan ada, awkward, canggung masih akan ada, tapi kalian akan cukup tenang dan bijak dalam menanggapi stagnansi dan perputaran kondisi yang ada. Kalian akan cukup bijak dan tenang dan dewasa dalam menghadapi stagnansi, naik dan turun hubungan yang kemungkinan akan terjadi di tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 gitu ya. Dimana greget-gregetnya itu ada, aduh kenapa sih masih stagnan, padahal udah diomongin loh, aduh kenapa sih hubungan naik dan turun terus gitu. Tapi walaupun ada greget-gregetnya gitu ya, kalian masih akan bisa mengontrol emosi kalian untuk oke, nggak apa-apa, ini proses, nggak apa-apa, gue jalani aja dulu, sabar-sabar aja dulu. Itu yang akan terjadi, itu yang pasti akan terjadi untuk hubungan kalian tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 gitu ya. Lalu kita punya kartu Suffering in Silence gitu ya. Dalam artian gini, hubungan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020, tadi aku bilang keberuntungan memihak di hubungan kalian. Tapi baik lagi yang namanya stagnan itu tetap akan ada gitu ya. Yang namanya emosi, greget itu masih ada, dan di sini terkonfirmasi oleh kartu Suffering in Silence. Dalam artian kamu masih akan kayak kepikiran, kayak tertekan. Kenapa sih udah diperjuangin, udah diomongin tapi masih ada stagnan-stagnan aja, masih gini-gini aja, masih berputar gitu ya. Iya sih, kalau lagi kurang baik bakal membaik, tapi nanti kurang baik lagi, tapi ntar membaik lagi gitu. Jadi kayak ada dilema gitu loh, kayak iya keberuntungan memihak, tapi masih naik dan turun gitu kan. Cuman baik lagi aku bilang, walaupun ada rasa tertekan, ada rasa stres gitu ya, kamu bisa mengontrol, kamu dan dia sejauh ini masih bisa mengontrol emosi kalian agar jangan sampai emosi kalian mendominasi kalian. Kalian akan berusaha untuk tetap diri kalian yang mengontrol emosi kalian gitu ya. Oke, untuk saran, yang pertama kita punya take action gitu ya. Take action, beraksi gitu ya. Jadi gini, balik lagi, dari doi itu kan dia itu jenuh, tadi ada Seven of Pentacles gitu ya. Seven of Pentacles itu berbicara tentang jenuh karena stagnansi, jenuh karena merasa hubungan minim perkembangan. Di satu sisi, artinya ketika dia jenuh, ketika dia merasa minim perkembangan, dia akan take a break dulu, dia akan istirahat dulu sambil mempertimbangkan gitu. Tapi baik lagi, takutnya dia terlalu banyak mempertimbangkan gitu, karena pada akhirnya dia juga akan membiarkan hubungannya mengalir dulu seperti air mengalir gitu kan. Lalu jadi kalau misalnya hubungan yang berjalan seperti air mengalir ya positif dan negatif sih. Positifnya dia masih mau memperjuangkan. Negatifnya kalau lagi diem bakal diem, kalau lagi cuek bakal cuek gitu kan. Apalagi tadi di tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020, hubungan kalian yang namanya awkward, canggung, masih diam-diam atau ada jarak tuh masih akan terjadi. Nah, dan kamu yang ini kan dari tadi kamu yang sepertinya lebih yang memperjuangkan banget, jadi tidak ada salahnya untuk take action. Kalau misal dia pasif ya udah nggak apa-apa, kita mengalah duluan. Mengalah bukan berarti kita salah, mengalah bukan berarti kita kalah, tapi kalau kita mau menciptakan perubahan kan, yang bisa kita kontrol bukan dia, tapi diri kita sendiri. Maka ayo kita mulai perubahan dengan apa yang kita bisa lakukan, dengan action apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke, kartu selanjutnya ada Protect Your Dreams. Aku bacain dulu. Protect Your Dreams.
You are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. Dalam artian gini, dalam artian take action ini semata-mata sebagai bentuk kamu memperjuangkan hubungan kalian. Jadi misalnya kamu ada keinginan nih kalau kamu ataupun dia ataupun kalian ada keinginan untuk oke, aku mau serius dalam hubungan ini. Aku nggak mau lagi yang namanya putus. Aku maunya ini hubungan bisa dibawa sampai ke pernikahan atau kalau udah menikah sampai ke perkembangan yang terus-menerus sampai berkembang terus lah setiap saatnya gitu ya. Nah, kalau misalnya apapun impian kamu, apapun harapan kamu terhadap hubungan ini, jangan melepaskan impian atau mimpi itu, harapan-harapan itu. Tetap kamu pegang teguh, kamu usaha untuk wujudkan. Kalau misalnya situasi-situasi dirasa kurang menguntungkan atau kurang apa namanya ya, atau kurang mendukung untuk mewujudkan impian kamu, jangan kamu lepas, tapi kamu simpan erat-erat dulu sambil kamu perjuangkan apa yang bisa kamu lakukan dulu untuk setidaknya kondisi membaik dulu. Kalau kondisi sudah membaik, baru kamu lakukan aksi lagi terkait mewujudkan impian kamu, harapan kalian atas hubungan ini gitu ya. Jadi intinya adalah harapan kalian, impian kalian atas hubungan kalian, jangan menyerah atas mimpi-mimpi itu, harapan-harapan itu. Tetap dipegang, tetap diperjuangkan gitu ya. Oke. Kartu selanjutnya kita punya independence gitu ya. Aku bacain dulu. Independence. I embrace total independence and I see how empowering that is. Even when I'm in a relationship, I can still be independent by meeting my own needs and creating my own happiness. When I do that, I'm the fullest version of myself and I have much more me to give without needing pieces of me in return gitu ya. Dalam artinya gini, iya, hubungan percintaan itu adalah dua kepala, dua orang, dua hati gitu ya. Artinya harus ada komunikasi heart to heart gitu ya, harus ada apa komunikasi yang intens gitu ya. Pokoknya kan harus jalan berdua gitu ya. Tapi bukan berarti kalian jalan berdua artinya kamu menggantungkan kebahagiaan kamu ke dia. Kamu menggantungkan seluruh kebutuhan kamu ke dia. Tidak seperti itu gitu ya. Kayak menjalani hubungan percintaan pun hidupmu sepenuhnya di kontrolmu gitu ya. Kebahagiaanmu sepenuhnya di tanganmu gitu. Jadi eh, apa namanya, jangan biarkan meskipun kamu sayang itu sama dia, jangan biarkan walaupun hubungan kalian sebaik itu, gimana pun itu, tetap jangan pernah menggantungkan hidupmu, kebahagiaanmu ke orang lain. Hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri gitu. Kamu akan berbahagia atau tidak bukan dari dia, tapi dari kamu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian sedang berkonflik pun, kamu bisa tetap berbahagia karena kamu yang kontrol emosi kamu gitu ya, independence, kemandirian gitu ya. Dan yang terakhir, kita punya kartu, aku bacain dulu. It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. Ini berkaitan dengan kartu independence, di mana berbicara tentang kalau misalnya kamu merasa, tadi kan ada Four of Pentacles gitu kan, berbicara tentang ada jarak, awkward, canggung, pasif gitu ya. Kalau misalnya dirasa memang butuh waktu dulu nih untuk sendiri dulu, baik untuk kamu ataupun dia, maka nggak apa-apa lakukan. Balik lagi, hubungan dua kepala, dua hati bukan berarti bukan berarti harus nempel terus, bukan berarti harus menggantungkan kehidupan atau kebahagiaan sepenuhnya di tangan satu sama lainnya, di hidup satu sama lainnya. Ada waktunya kamu perlu sendiri dulu gitu ya, personal time, private time gitu, jangan lupa di sana gitu ya. Oke. Sekarang sesi terakhir, ini ada informasi-informasi pelengkap seperti inisial, tanggal, bulan, zodiak, bisa inisial nama kalian, nama pertama, tengah, belakang atau nama kesekian gitu kan. Tanggal atau bulan lahir kalian, tanggal bulan jadian, pernikahan, anniversary atau tanggal-tanggal yang berkaitan dengan hubungan kalian gitu ya. Dan juga ada zodiak, bisa zodiak kamu ataupun zodiak dia gitu ya. Oke, kita mulai ambil informasi pelengkap untuk Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan DI-nya masing-masing. Informasi pelengkap untuk para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan DI-nya masing-masing. Informasi pelengkap. Oke. Oke. Pada tanggal 26 ada Libra, ada 3, ada F, ada September, ada 18, ada November, ada L,
ada G, ada Maret 23, I, Q, Maret, Juli, Capricorn, April, Pisces, Gemini atau Gemini, Pisces atau Pisces, Mei, 11, Oktober, Q lagi, Oktober lagi, F lagi, kalau nggak salah pertama-tama ada keluar F, A, 24, E, O, 9 atau 6, 28, Februari, Gemini atau Gemini, Agustus, B, 30, Maret, 22, Maret lagi, Pisces lagi, Juli lagi, kalau nggak salah Juli tadi keluar, 21, Agustus, November, Aquarius, 2, 14, G, Libra, A, September, Maret, dan yang terakhir Capricorn gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.